Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mubadihin dengan NIM 240410602440. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu identitas. Nah, identitas diri meliputi jenis kelamin, bahasa, dan agama yang membentuk kepribadian seseorang. Jenis kelamin menjadi bagian dari jati diri, biologis dan sosial. Bahasa yang digunakan di rumah dan sekolah berperan sebagai alat komunikasi utama serta membentuk cara berpikir dan berprioritas agama. Nah, menjadi pedoman nilai, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan unsur ini saling berkaitan dengan membantu seseorang mengenal diri, berinteraksi, dan lingkungan, serta bersikap sesuai norma di rumah maupun di sekolah. Identitas diri seorang terbentuk dari pengaruh keluarga, lingkungan, sosial, pendidik, agama, budaya, dan pengalaman hidup. Faktor-faktor tersebut saling berperan dalam membentuk kepribadian, cara berpikir, sikap, serta perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, identitas jenis kelamin di rumah dan sekolah. Identitas jenis kelamin ditunjukkan melalui peran, sikap, dan tanggung jawab. Seseorang di rumah, identitas jenis kelamin terlihat dari pembiasan peran dalam keluarga, serta cara bersikap, berpakaian, dan tanggung jawab sehari-hari. Di sekolah, identitas jenis kelamin tercermin dalam interaksi sosial, pembagian peran yang serta perilaku yang adil tanpa diskriminasi. Perkembangan status identitas adalah proses bertahap di mana seseorang mencari, mencoba, dan akhirnya menetapkan jati dirinya melalui dari belum memiliki arah hingga mencapai identitas yang jelas dan mantap. Identitas hobi merupakan bagian jati diri yang menunjukkan minat dan kesenangan seseorang. Di rumah, hobi dilakukan secara bebas untuk mengisi waktu luang, mengembangkan bakat, dan mengekspresikan diri. Di sekolah, hobi disalurkan melalui kegiatan pembelajaran, seperti ekstrakurikuler dan interaksi dengan teman sehingga melatih kerjasama dan disiplin. Identitas diri adalah keseluruhan ciri, karakter, dan jati diri yang dimiliki seseorang, yang membedakannya dari orang lain. Identitas diri mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, seperti jenis kelamin, kepribadian, nilai-nilai, keyakinan, minat, bakat, serta peran seseorang dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu identitas diri seseorang terbentuk dari berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti budaya, suku, bahasa, dan agama yang diperoleh sejak berada dalam lingkungan keluarga. Dari keluarga, seseorang belajar nilai-nilai dasar, kebiasaan, cara berbicara, serta sikap, yang kemudian dibawa ke lingkungan pertemanan, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sekolah, identitas diri ini berkembang melalui interaksi dengan guru dan teman, pembiasaan aturan, serta kegiatan belajar yang membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Sementara itu, di masyarakat, identitas diri semakin matang karena individu belajar menyesuaikan diri dengan norma sosial, menghargai perbedaan, dan berperan sebagai dari komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, identitas diri tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang dan rumah, sekolah, hingga masyarakat. Seluruh lingkungan tersebut berperan penting dalam pembentukan kepribadian, cara berpikir, dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan kebersamaan budaya merupakan wujud nyata pengalaman nilai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat dan agama yang menjadi keyakinan bangsa. Keberagaman ini tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dijadikan kekuatan untuk pembangunan persatuan dan kebersamaan. Nah, sikap menghormati itu ditunjukkan dengan menerima kepribadian budaya, tidak merendahkan adat atau kebiasaan orang lain, serta bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini menjaga wujudnya dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan nilai-nilai budaya, seperti mengejek tradisi daerah lain atau memaksakan budaya sendiri kepada orang lain. Sementara itu, sikap melestarikan dapat dilakukan dengan mempelajari, mencintai, dan ikut serta menggiatkan budaya, baik di lingkungan sekolah maupun ada lingkungan di masyarakat. Dengan menerapkan sikap menghormati ini, kita bisa menjaga dan melestarikan keberagaman budaya kehidupan sosial akan menjadi lebih harmonis, damai, dan saling menghargai. Nah, hal ini penting agar persatunya bangsa tetap terjaga dan generasi muda mampu bertahankan identitas budaya Indonesia di tengah perkembangan zaman yang sedang kita hadapi. Dan selanjutnya yaitu tentang lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan rumah dan sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pembentukan karakter serta didik. Lingkungan rumah merupakan tempat pertama anak tumbuh dan belajar. Di rumah, anak memperoleh pendidikan dasar berupa nilai moral, sikap sopan santun, kedisiplinan, dan tanggung jawab, serta kebiasaan sehari-hari. Pola asuh orang tua, keteladanan, dan suasana keluarga yang harmonis sangat memengaruhi perkembangan pribadi dan karakter anak. Sementara itu, lingkungan sekolah berfungsi sebagai tempat penguatan dan perkembangan karakter yang telah dibentuk di rumah. Di sekolah, peserta didik belajar untuk bersosialisasi, menaati aturan, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Guru berperan sebagai pendidik dan teladan yang membimbing peserta didik melalui pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan nilai-nilai positif. Nah, karakteristik lingkungan rumah dan sekolah yang kondusif, aman, dan penuh nilai positif akan membantu dan membentuk peserta didik yang berakhlak baik, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan adanya kerja sama yang akan baik antara keluarga dan di sekolah, proses pembentukan karakter peserta didik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Baiklah, selanjutnya lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan. Nah, memiliki peran penting dalam struktur negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lingkungan ini merupakan unit pemerintah paling dekat dengan masyarakat yang berfungsi sebagai penghubung antara warga dan pemerintah melalui lingkungan tempat tinggal, nilai kebersamaan, gotong royong, kedisiplinan, serta partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditemukan dengan demikian, lingkungan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas negara Republik Indonesia. Rukun tetangga atau RT adalah suatu organisasi kemasyarakatan terkecil yang dibentuk atas dasar kebersamaan dan musyawarah warga. RT berfungsi membantu kelancaran tugas pemerintah di tengah desa atau kelurahan. Nah, tugas RT meliputi pendataan penduduk pelayanan, administrasi sederhana, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta menumbuhkan sikap gotong royong dan rukun antar warga. Rata RT juga berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Nah, proses pembentukan rukun tetangga atau RT itu dilingkukan melakukan musyawarah warga setempat dengan mempertimbangkan jumlah kepala keluarga dan kondisi lingkungan. Nah, setelah terbentuk pengurusan RT, dipilihlah secara demokratis oleh warga dan disahkan oleh pemerintah. Desa atau kelurahan berproses mencerminkan nilai demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu struktur wilayah yang lebih luas seperti kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, provinsi itu merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, wilayah-wilayah ini berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Melalui pembagian wilayah tersebut menyelenggarkan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan merata, hingga keseluruhan daerah di Indonesia itu bisa dalam struktur NKRI itu kabupaten atau kota itu memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintahan pusat dan masyarakat daerah. Nah, pemerintahan daerah itu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Namun, tetapi berlandaskan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda, semuanya tetap berbeda dalam satu kesatuan negara. Perilaku gotong royong menjadi nilai penting yang harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Gotong royong ini mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kebudayaan antara warga tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun budaya melalui